Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, a'azzanallahu iyyakum. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirnya kita di sini tentunya karena nikmat Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat hidayah ya Bang ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita semuanya rahmat, hidayah serta nikmat yang luar biasa yang tidak semua memilikinya. Tidak semua mendapatkan nikmat seperti kita hari ini, seperti kita malam ini. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka belajar ilmu syar'i, belajar tentang ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Terutama ilmu yang berkaitan dengan akidah kita, ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, itu ilmu yang wajib kita pelajari. Kan habis pesta ya. Pestanya Indonesia kan sekarang pesta. Hari ini ada pesta yang luar biasa di negeri kita, sehingga yang saya dengar nih Pak, keluar rumah gitu. Yang saya dengar tuh bukan tentang pilihannya. Keluar rumah gitu, saya kemana-mana gitu. Yang saya dengar tuh apanya Pak? Apa yang mereka dapatkan ya, berapa gitu, atau siapa yang ngasih gitu, yang diributkan. Maka secara syariat hari ini, kalau kita timbang secara syariat Pak ya, keburukan yang terjadi hari ini tuh bertingkat-tingkat. Mulai dari yang paling buruk sampai yang agak mendingan lah gitu. Yang paling buruk tentunya ketika seseorang itu menerima uang dari banyak pihak, kemudian dia berkhianat. Itu buruk, paling buruk di antara yang lainnya. Dia sudah menerima suap, la'anallah ar-rashi al-murtashi, Allah melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat siapapun yang menyuap dan menerima suap. Itu sudah terlaknat. Laknat itu apa sih Pak? Laknat apa? At-tard minallah, dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla, itu laknat. Dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla, itu laknat. Yang pertama dia sudah terlaknat di situ. Kemudian dia melakukan khianah. Itu yang terburuk. Itu terburuk di antara yang terburuk. Sudah dia menerima suap, berkhianat. Kadang-kadang dia menerima dari bapak fulan atau calon A, dia nyoblosnya calon B. Kemudian ada yang dia menerima dari tingkatan yang selanjutnya, suapnya double, tapi dia adil gitu, dipilihin dua-duanya. Suapnya double, karena sebagaimana ibadah itu tingkat-tingkatan, maksiat pun tingkat-tingkatan. Kalau suap-suapnya dia menerima dari double, kemudian dia jujur terima dari A, B, maka dipilihin dua-duanya gitu.
Tapi dia tetap memakan rasuah. Makan rasuah. Kemudian ada yang menerima satu, itu tingkatan, maka dia jujur, nggak mau menerima yang lainnya. Saya sudah ini, tapi dia mau menerima uang dari ini juga, gitu kan? Maka itu tingkatan yang ketiga, dari yang terburuk. Dari yang terburuk. Ya. Dan tingkatan yang selanjutnya adalah apa? Yang ikut pesta ini. Tentunya yang ikut pesta ini. Karena ketika jenengan bertanya kepada ulama manapun, mereka hanya mengizinkan jenengan ikut nyoblos ketika ada salah satu calonnya yang mudorot, dan itu kemungkinan menang besar. Itu saja. Ketika enggak, jenengan enggak perlu ikut. Kalau dari syariat loh ya. Kalau tentang omong-omongan tentang itu ya saya nggak tahu. Kalau dari syariat, ketika jenengan bertanya ulama manapun, boleh jenengan ikut itu ketika lawannya ada yang benar-benar mudorot bagi kita semuanya. Ketika lawannya benar-benar ada yang kita takutkan dia jadi, dan itu akan memperburuk keadaan kaum muslimin di kota tersebut atau di negara tersebut, maka wajib semua kaum muslimin berbondong-bondong ikut memilih yang lawannya yang akan mengalahkan si bapak fulan itu. Selainnya nggak ada. Selainnya nggak ada. Kenapa sih demokrasi itu nggak boleh oleh para ulama? Karena demokrasi itu sebuah ajaran, sebuah sistem yang benar-benar ini tuh hak patennya orang-orang non-Islam. Belum pernah ada kejadian dalam satu konteks Islam, pemilihan khalifah, pemilihan raja, pemilihan sultan, pemilihan apapun. Islam ini kan bukan sehari dua hari. Dari 14 abad yang lalu kemudian mengikuti sistem seperti ini nggak pernah ada, Pak. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Maka sistem yang ini itu benar-benar diadaptasi atau diambil dari sistemnya non-Islam. Maka diantara yang agak mendingan, itu yang cuma ikut saja, nggak menerima uang. Meskipun itu di mata para ulama juga cacat, gitu. Karena para ulama hanya membolehkan ketika jenengan takutkan lawan yang memudorotkan Islam itu yang jadi. Kalau nggak ada, buat apa gitu? Jenengan nggak boleh ikut di situ. Lawannya sama-sama bagusnya, manapun yang jadi, ya udah, alhamdulillah gitu. Kemudian ada suara sumbang. Kenapa sih orang-orang itu nggak ikut milih tapi harus taat kepada yang jadi? Dia nggak ikut milih tapi taat yang jadi gitu. Ya lebih enak yang nggak milih daripada milih pilihannya nggak jadi. Iya kan? Kan nggak milih itu kan artinya kita siapa-siapa jadi kita patuh gitu. Nah ini yang sudah milih pilihannya nggak jadi, mau patuh itu nggak dipilih gitu kan? Mau patuh itu nggak dipilih gitu. Saya milih yang A gitu. Nggak patuh malah nanti jadinya kenapa-napa. Ya kita itu orang yang gampang. Siapapun yang jadi itu yang kita anggap pemimpin kita. Karena kita anggap semuanya orang baik. Kecuali memang ada yang dohirnya buruk, benar-benar buruk, benar-benar buruk, dan sudah terkenal keburukannya. Bahkan citranya dia menghancurkan Islam itu benar-benar buruk. Maka harus kita lawan seperti itu. Kita harus ikut berpartisipasi. Kalau enggak, usah. Jangan boleh klarifikasi ke ulama manapun. Ketika lawannya sama-sama bagus, ketika ini yang ikut sama-sama bagus, sama-sama amanah, gitu. Yang jenengan enggak butuh untuk itu, maka menghindari fitnah itu lebih bagus daripada jenengan nyemplung dalam kolam yang isinya fitnah semuanya. Tapi memang kalau ada lawannya yang jenengan tuh udah terkenal buruk, dia mendukung keburukan, dia mendukung sesuatu yang enggak halal, dia mendukung sesuatu yang berbau maksiat, jenengan harus ikut.
Ini yang diperkatakan oleh Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ruhaili dan yang lainnya semuanya. Intinya syaratnya di situ. Ketika ada lawan yang benar-benar ini mudarat untuk Islam. Jadi jangan dipakai untuk sesuatu yang kemudian melegalisir jenengan ikut gitu. Oh ini ada fatwanya, ini boleh kok. Jenengan harus baca syaratnya, harus baca titik beratnya. Kenapa sih harus ikut gitu? Bukan hanya ikut-ikutan. Karena ini bukan syariat Islam, Pak. Bukan syariat Islam. Tapi kalau jenengan mau, ya monggo. Tapi kan yang penting hindari yang paling buruk tadi loh, Pak. Wis nerima duwike sing dicoblos wong liya. Foto nyoblos apa nerima duwike karo-karone jenengan gitu. Nggih. Iku udah seburuk-buruk napa golongan di hari ini. Dalam jadi panitia ketika jenengan mampu untuk menolaknya ya tolak. Tapi kalau emang di situ jenengan sebagai wewenang aparat desa katakanlah, jenengan punya tugas untuk mengamankan, maka ya kewajiban. Katakanlah jenengan aparat desa, katakanlah mulai dari RT, RW sampai semuanya ke atas, hansip dan lain sebagainya, jenengan punya wewenang di situ, nggak masalah. Tapi kalau orang luar, soalnya kenapa sih? Enaknya apa coba? Uangnya kan? Iya, cuma uangnya aja kan. Kalau jenengan kerjaannya enak kan di situ. Justru resikonya tuh banyak. Kabar terbaru, salah satu petugas apa sih namanya TPS dibacok. Itu resikonya kan di Lombok. Itu resiko kan? Yang paling enak apa? Uangnya. Kenapa sampai ada demikian? Itu karena memang hal-hal tersebut itu yang menimbulkan seperti permusuhan itu ya seperti itu. Kalau memang untuk jenengan bisa hindari. Tapi kalau memang punya wewenang di situ, jenengan jadi aparatur desa, apapun lah, mulai dari atas sampai ke bawah, itu kan sudah tugasnya. Harus dijalankan sebaik mungkin. Karena apa? Manusia itu ala syurutihim. Seseorang itu tergantung syurutihim. Syurutihim apa? Perjanjiannya dulu. Sewaktu dia dilantik jadi hansip, katakanlah tugasnya apa? Dia setuju di situ, ya sudah gitu. Al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu tergantung apa? Syurut-syurutnya, syarat-syarat yang katakanlah dia jadi RT, Pak RT itu harus begini. Oke, saya setuju, tanda tangan. Nah, ketika jenengan nanti jadi RT malah melakukan dosa, ya itu sudah beda lagi, gitu kan? Sudah beda lagi. Semua yang dosa mau apapun, jangankan cuma RT, gitu kan? Presiden juga kalau dosa kan nggak ada ampunan kalau dia nggak tobat. Beda lagi, Pak, ya? Paham, Pak, ya? Itu cuma pemberitahuan. Kalau jenengan maksa, gimana? Saya cuma memberitahu sesuai dengan syariatnya. Kalau jenengan, saya nggak melu, ya monggo, gitu kan? Monggo Pak Diwas Rumiyin sampai pundi. Jadi Aisyah, monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini
fihi khilaf. Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, akan tapi banyak ulama yang mendhaifkannya. Tapi akan kita bahas. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Adalah Rasulullah SAW mandi jinabat dari 4 perkara. Mandi wajib, mandi besar. Yang pertama minal janabah. Yang pertama tentunya dari kejadian yang mengharuskan mandi besar. Minal janabah artinya apa? Min inzalil mani atau minal jima', dari keluarnya air mani ataupun dari persetubuhan. Keluarnya air mani itu bisa bermacam-macam, bisa bermacam-macam. Bisa karena mimpi, bisa karena bersetubuh, bisa karena onani, bisa karena membayangkan dan lain sebagainya, atau memainkan alat kelamin. Maka ketika sudah inzal, ketika sudah keluar air maninya, maka ini wajibal ghuslu, maka wajib mandi, sekalipun bukan dari hubungan badan. Karena janabah ini ada 2, Pak. Yang dikatakan janabah itu ada 2. Yang ini jima', hubungan suami istri, ataupun yang bukan suami istri sekalipun. Dia melakukan zina, dosa, tapi wajib mandi. Kalau dia mau taubat. Tapi kalau gitu tuh mikir mandi nggak sih? Orang yang zina gitu mikir buat mandi jinabat nggak? Kepikiran nggak buat junub gitu? Yang punya pengalaman? Ya gitu. Meskipun dia bukan dari suami istri, itu haram. Tapi kalau dia masih sholat, harus gitu kan. Semua jima', ketika dia jima', kita kemarin sudah bahas, ya, idal taqal khitan mal khitan wajib alaihi ghuslu. Ketika 2 khitan sudah bertemu, maka sudah wajib mandi. Ketika 2 khitan sudah bertemu, maka wajib mandi. Para ulama menjadikan penjelasan bahwasanya ketika kepala dzakar sudah masuk ke, mohon maaf, ke kemaluan istri, maka dia sudah wajib mandi. Sekalipun cuma masukkan saja, sudah wajib mandi. Itu jima'. Nah, janabah itu ada 2, janabah minal jima' atau janabah minal inzal, minal turun inzal mani, dari keluarnya air mani. Keluarnya air mani ini bermacam-macam, dan semuanya ketika sudah air mani keluar wajibal ghuslu, apapun caranya. Apapun caranya, Pak. Hatta ketika jenengan kecapean, kemudian ada ladzat di situ, kan jenengan paham kan keluarnya air mani? Yang laki-laki paham kan? Ketika jenengan kecapean, kemudian ada keluar cairan yang ada sensasi kelezatan. Para ulama mengatakan ada apa? Lazah di situ, ada kelezatan ketika keluar, maka itu wajib alaihi ghuslu, maka wajib mandi. Ketika sudah keluar, karena al-ma'u minal ma', adanya mandi disebabkan keluarnya air mani. Jadi kalau sudah keluar air mani, apapun caranya, mau dimainin sendiri, mau sama istri, mau membayangkan, mau apa, wajib alaihi ghuslu. Kalau masalah dosanya jenengan bisa perinci sendiri-sendiri, ya. Tentunya apa namanya, ketika wada'al al-halal falahul ajr, ketika dia meletakkan sesuatu itu pada yang halal, maka dapat pahala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika bertanya, sahabat mengatakan, apa mungkin kita berhubungan badan dapat pahala gitu kan? Ara'aita in wada'tahu fil haram a'alaihi wizru,
Bukankah ketika engkau meletakkan itu kepada yang haram, bukankah ada dosa di situ? Qalu bala. Oh iya pasti gitu. Maka idza wada'taha fil bil halal falakal ajru. Maka ketika engkau meletakkan itu sesuatu yang halal kepada istri, kepada budak yang sudah dibeli, maka itu dapatnya pahala. Ya. Maka janabah ini jenengan wajib mandi, baik karena berhubungan badan maupun karena apa? Mengeluarkan air mani. Kalau berhubungan badan nggak harus keluar syaratnya, Pak. Nggak harus keluar. Selama dia berhubungan badan dan mohon maaf kemaluan sudah masuk maka wajib. Tapi kalau kemaluan itu masih di luar, itu enggak. Sekalipun jenengan apa? Sekalipun jenengan berusaha keras di situ. Tapi kalau sampai keluar wajib. Harus ngerti permasalahan ini, Pak. Pokoknya kalau sudah keluar wajib. Mau masuk nggak masuk wajib. Tapi kalau masuk saja nggak keluar, baru masuk sampai dia masuknya sampai tenggelam kepala zakar, maka sudah wajib. Kalau belum enggak. Kalau belum enggak. Ya, mohon maaf ini harus dibahas. Jadi agak tabu, agak saru, tapi ilmu ya mau gimana? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tuh enggak malu terhadap yang namanya kebenaran. Yang kedua, yaumal jumu'ah. Nah ini harus diperinci. Ada hadis banyak tentang ini. Rasulullah bersabda, waslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalam wa an yastaka wa tatayyab. Kemudian Rasul bersabda, man raha ila jumu'ah falyaktasil. Rasul bersabda di hadis yang pertama, wasul jumu'ah, madi jumu'ah wajibun, wajib. Nanti kita akan bahas wajibnya itu bagaimana. Ala kulli muhtalam, terhadap semua orang yang sudah pernah mimpi, artinya sudah balik. Sudah balik. Ya, sudah balik. Dan ini ya kalau sekarang itu balik itu kadang-kadang nggak harus mimpi. Mohon maaf harus kita klarifikasi. Terkadang ada orang anak-anak yang di bawah umur melakukan hubungan badan sampai keluar air mani, meskipun dia belum pernah mimpi dia sudah balik, sudah keluar air mani. Naudzubillah min dzalik. Maka orang tua harus benar-benar, karena Indonesia sudah darurat seperti itu. Di bawah umur melakukan hubungan suami istri sampai keluar, meskipun dia belum pernah mimpi, tapi sudah mengeluarkan secara nyata, dia sudah balik. Ya. Karena zaman dulu itu menentukan balik itu macam-macam, Mbak. Yang jelas itu sudah mimpi pasti balik. Kemudian ada yang ketika sudah tumbuh bulu kemaluan, atau ketika sudah sampai umur tertentu. Berbeda-beda, orang Arab berbeda dengan orang sini karena gennya beda-beda. Ya. Maka itu sudah balik. Maka wajib menurut Rasulullah SAW, ghuslul jumu'ah, mandi jumu'ah wajibun ala kulli muhtalam. Yang sudah dimimpi muhtalam, orang yang sudah pernah mimpi muhtalif. Ya. Atau apa? Wa an yastaq wa an tatayyib. Kemudian apa, dia harus siwak ataupun memakai pakaian atau memakai parfum. Kemudian Rasul bersabda, man raha ilal jumu'ah falyaktasil. Barang siapa yang ingin sholat Jum'ah maka mandilah. Dua hadis yang menguatkan pendapat. Maka ini perselisihan ulama. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan itu sunnah.
Kemudian Nabi kita yang mulia SAW juga bersabda, man tawaddo'a wa ahsana wudu', barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, ya, dalam riwayat lain kemudian apa, fasalla ma qaddiralah, kemudian dia sholat semampu dia. Semampu dia apa? Sholat Jumu'ah itu semampu kita. Katakanlah jenengan pengen berangkat jam 9, jenengan sholat sunnah itu dari jam 9 sampai imam dan khatib naik mimbar, gak masalah. Makuddiralah, semampunya. Nih, katakanlah jenengan pengen isu-isuan, karena yang paling pertama, yang paling depan pahalanya luar biasa kan, jam 9 jenengan sudah datang di masjid, maka mulai dari jam 9 itu sampai imam naik mimbar, jenengan bebas sholat 2 rakaat, 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 terus nggak masalah. Makuddiralah, ya. Summa stama'a wa ansata, kemudian dia mendengar diam, ma'a imam, kemudian dia sholat bersama dengan imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah akhar, maka diampuni antara Jumat ini dengan Jumat yang lainnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, riwayat yang lain wa fadlu salasati ayyam, dan 3 hari tambahan. Jadi sebanyak berapa hari? 10. Ini lafadznya ada 2, cuma wudu dan mandi. Yang wudu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang wudu kemudian membaguskan wudunya, ini diriwayatkan Imam Muslim, maka kemudian dia sholat semampu dia, kemudian diem, istama'a wa ansata, mendengarkan dan diem, ya, sampai apa? Sampai apa? Sholli ma'al imam, atau dia hatta yafruhu min khutbatihi, dia diemnya sampai imam selesai khutbah, jangan baru boleh ngomong yang nggak ada manfaatnya loh maksudnya. Tapi kalau ngomong yang ada manfaatnya boleh. Ngomong ada manfaatnya boleh. Contohnya apa? Arab Badui yang minta didoakan apa? Supaya dimintakan hujan karena sudah kekeringan, ngacung gitu. Apa? Hujan apa kekeringan, doakan hujan gitu kan. Jenengan boleh. Barang meminta sesuatu yang ada, katakanlah jenengan di belakang imam ada ular, jenengan jangan diem-dieman. Itu enggak. Ngomong. Enggak masalah. Sesuatu yang ada manfaatnya ngomong. Dan imam pun boleh bertanya, boleh menegur. Khatib itu boleh bertanya, boleh menegur. Bukan cuma satu arah. Rasulullah ketika ada orang baru datang, belum sholat, kum, sholli, datang. Engkau datang ini belum sholat, bangun, engkau sholat. Sahabat itu ditegur oleh beliau. Maka menegur sesuatu yang ada manfaatnya buat imam boleh, ya masalah. Jadi barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia sholat makuddiralah, sholat sebanyak apapun yang dia mampu, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, karena sholat sunnah secara umum apa? Rakaatain, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dia diem hatta yafruhu min khutbati, sampai imam itu selesai khutbahnya. Yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam. Ghufirahu ma bainahu wa bainal jum'ah akhar, diampuni dari Jumat ini sampai Jumat yang setelahnya,
wa ziyadatu salasati ayyam, dan diberi tambahan 3 hari setelahnya. Kemudian beliau melanjutkan, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang ketika sholat Jumat dia bermain-main meskipun hanya menyentuh kerikil, maka Jum'ahnya nggak mendapat apa-apa. Pahalanya besar, tapi ketika jenengan ketahuan malaikat, bukan ketahuan imam, Bang, ya. Imam kadang-kadang nggak lihat, kiri jenengan juga nggak memperhatikan, nggak, terserah mau main mau apa. Ketahuan malaikat jenengan main-main di situ, waman masal hasa faqad lagha. Barang siapa yang dia bermain-main ketika sholat Jum'ah, gambar-gambar sajadah, Pak, ya. Atau jenengan apa? Melakukan gerakan-gerakan yang nggak ada manfaatnya. Kemudian apa? Tidur. Faqad lagha. Maka Jum'ahnya apa? Dia sudah kewajibannya terpenuhi, tapi pahalanya kosong. Karena sholat duhur itu berapa rakaat, Pak? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Kalau Jumat berapa? 2-nya lagi mana? Khutbah itu dihitung sholat. Jenengan khutbahnya tidur, sholat sambil tidur berarti jenengan. Khutbah itu dihitung 2 rakaatnya. Makanya mana yang harus didahulukan? Menjawab adzan atau sholat? Ketika jenengan baru datang sholat, karena yang wajib itu mendengarkan khutbah. Menjawab adzan, jenengan bisa yang lainnya. Sholat, jawab adzan nanti, sholat asar, nggak masalah kalau jenengan datangnya pas sudah adzan. Khutbah itu hukumnya seperti 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua ketika bersama dengan imam. Dan jenengan pilih tidur, luar biasa. Siapkan, Mbak, untuk Jumat itu siapkan bawa balsem ke mata kayak gitu, biar jenengan itu melek gitu. Karena orang itu macam-macam aktivitasnya. Kan sayang jenengan untuk Jumat harusnya pahalanya besar. Jenengan wudhu bagus mawon nyampe sini nggak ngapa-ngapain, katakanlah sholat 2 rakaat saja, kemudian diem mawon sampai nampak imam niku selesai, jenengan diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat ke depan ditambah 3 hari. Waman masal hasa faqad lagha. Barang siapa yang bermain-main di Jum'ahnya, maka dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya, itu hadisnya tentang wudhu. Rasulullah bersabda, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man iktasala fahuwal afdal. Barang siapa yang wudhu pada hari Jumat, maka sudah cukup, fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fahuwal afdal. Maka barang siapa yang mandi, maka itu lebih bagus. Maka kadang-kadang ada orang yang saklek, Pak. Dia kerja atau pas ada di mana nggak bisa mandi pada hari Jumat, dia nggak mau sholat Jumat karena nggak mandi. Dia rela nggak sholat Jumat karena nggak bisa mandi. Dan ini banyak kejadian di kota-kota besar sekali, banyak. Padahal hukum mandi yaumul Jum'ah itu mustahab. Wajib di situ bukan lil wujub. Karena Nabi ada hadis yang lainnya yang menerangkan bahwasanya barang siapa yang wudhu pada hari Jumat itu sudah cukup, gitu. Dan tentunya itu buat orang yang kesusu, Pak, nggih. Nek jenengan gak ewo apa-apa nalapa meng wudhu tok kan adus wae HP, Pak. Pahalanya lebih besar. Nek jenengan misalnya kesusu mari nopo mulai wis seralah waktu iki, kadang-kadang wis khutbah wis mari gitu kan. Jenengan wudhu tok ora masalah. Khutbah mari wudhu ora masalah, langsung berangkat, langsung ke masjid, wudhu di masjid enggak masalah, daripada jenengan mandi kemudian jenengan selesai mandi, tetangga jenengan udah nyampe di rumah, gitu kan? Jenengan buyari barengan, bar atusin, bar apa jenenge, bar Jumatane podo. Lebih baik jenengan langsung ke masjid, wudhu, ikut sholat Jumat.
Jadi di sini yaumul Jum'ah, mandi pada hari Jumat itu hukumnya mustahab. Mustahab. Bukan wajib. Beda dengan janabah tadi. Kemudian wa minal hijamah, dan dari bekam. Termasuk hadis ini dan juga hadis Rasulullah SAW itu apa? Ihtajama fa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah itu berbekam kemudian sholat tanpa wudhu, dan termasuk hadis ini juga itu dhaif dua-duanya. Maka para ulama mengatakan hadis tentang wudhu, mandi setelah hijamah, setelah bekam ataupun tidak mandi, itu nggak ada yang benar-benar sahih. Dua-duanya pasti ada catatan kaki. Dua-duanya ada catatan kaki. Maka yang dipakai menguatkan itu pendapatnya para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, beliau apa? Ketika itu bukan mengatakan, tapi beliau itu ihtajama, kemudian apa? Waqtasala. Beliau hijama, beliau berbekam kemudian mandi. Abdullah Ibnu Abbas. Dan juga Abdullah bin Mas'ud itu menguatkan mandi setelah hijamah. Abdullah bin Umar beda lagi. Beliau hanya apa? Menyeka darah yang sisa apa? Sisa bekamnya, kemudian sholat, wudhu, sholat. Pendapatnya sahabat pun berbeda-beda di permasalahan ini gitu. Dan hadis Nabi tentang permasalahan ini semua itu ada catatan kaki. Seperti hadis ini pun seperti Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, yang lainnya dhaif. Bahkan Abu Dawud kalau kejenengan itu dia memasukkan dalam hadis yang dhaif. Jenengan cek Sunan Abu Dawud pasti catatan kakinya itu dhaif. Jadi menurut mandi setelah berbekam itu berbeda pendapat. Di antara sahabat ada yang menguatkan mandi, ada yang menguatkan cuma diseka darahnya. Karena apa? Darah yang sedikit itu enggak membatalkan wudhu. Darah yang sedikit yang keluar dari tubuh kita enggak membatalkan wudhu. Seperti dengan mimisan atau yang lainnya itu nggak membatalkan wudhu. Kita kan bahas kemarin yang hadis-hadis tentang membatalkan wudhu. Tapi hadisnya dhaif. Nah itu di Bulughul Maram ini banyak hadis yang dhaif juga. Mana? Nah ini ru'af. Man asaba qai'a ru'af atau qalas atau mani falyarsid wa tawaddu. Hadisnya dhaif. Siapa yang muntah ataupun ru'af ataupun apa namanya mimisan atau qalas atau itu, maka dia hadisnya dhaif. Dan para ulama mengatakan yasirud dam ya mu'afa. Darah yang cuma keluar sedikit itu dimaafkan, nggak merusak wudhu kita. Maka bekam itu kalau jenengan sudah wudhu itu sebenarnya nggak membatalkan wudhu. Itu menurut Abdullah Ibnu Umar, karena beliau cuma hanya menyeka kemudian sholat. Dan ada hadis kalau kita hitung-hitungan sama-sama dhaif kan gitu ada, ya kan? Rasulullah SAW ihtajama, berbekam. Fayusalli, kemudian sholat walam yatawaddo, beliau nggak wudhu lagi. Itu ada hadisnya, tapi ya dhaif, sama dengan ini hadisnya dhaif. Hadisnya juga dhaif. Jadi kalau kita berpegang pada hadis ya harus sahih. Kalau hadis dhaif kita pakai asarnya para sahabat. Kalau sahabat sendiri ikhtilaf di situ, maka ini khilafiyah, jangan dipakai gontok-gontokan. Nek jenengan mengharuskan habis hijamah, habis bekam mandi, ya monggo.
Tapi kalau jenengan cukup mau wudhu, nggih monggo. Jenengan nek mari wudhu mau nggak wudhu, nggih silakan gitu. Ini pendapat apa? Para ulama dan semua ada salafnya, ada pendahulunya. Yang penting jangan berpendapat yang tidak ada pendahulunya. Jenengan buat-buat pendapat sendiri gitu. Jenengan buat-buat pendapat sendiri. Katakanlah pendapat kalau misalnya kalau jenengan berbekam harus cukuran gitu kan, nggak ada salafnya. Ya ada salafnya seperti itu. Kemudian wa min ghuslil mayyit, kita sudah bahas ini. Dan dari apa? Setelah membandikan mayit. Ada dalil Pak dari Nabi kita, tapi ya memang seperti itu. Ada man ghassala mayyitan falyaghtasil, faman hamalahu falyatawadda. Itu ada dalil seperti itu, tapi ya dhaif. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang cuma membopongnya maka dia hendaklah wudu. Ada dalil yang seperti itu, tapi ya dhaif gitu. Pasti ada namanya, ada perawinya yang tidak sikoh yang dalam permasalahan ini gitu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan nahnu naktasilul mayyit wa minna naktasil wa minna natawadda wa minna lam natawadda wa lam naktasil. Kami semua juga memandikan mayit, dan di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada yang cukup wudu, dan di antara kami enggak gitu juga, cuma membersihkan diri, enggak wudu, enggak itu. Itu Abdullah bin Abbas. Ini perkara yang khilafiyah. Maka dimasukkannya empat-empatnya dalam bab ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu al-Asqalani berharap bahwasanya kita melakukan yang terbaik. Mungkin yang terbaiknya ketika jenengan hari Jumat adalah mandi. Yang terbaiknya ketika setelah hijamah jenengan mandi, kecuali untuk yang sakit. Kan ada orang habis bekam dimandiin malah napa? Malah parah. Ngene mboten? Soalnya napa? Baru ada pori-pori yang kebuka, kemudian mandi dingin. Apalagi kalau sudah habis di apa? Habis di atas kepala, ada yang kemudian mandi, justru malah mengakibatkan sesuatu yang tidak sehat baginya, maka jangan mandi. Tapi kalau bekam, dia sudah biasa bekam dan sudah biasa mandi setelah bekam, monggo. Mungkin itu yang terbaik buatnya. Ataupun min ghuslil mayyit, dari memandikan memandikan mayyit. Mandikan mayyit. Maka ketika jenengan mau mandi wajib setelah memandikan mayit, maka itu lebih afdol. Sehingga jenengan apa? Berbersih-bersih diri setelah memandikan, yang tentunya jenengan basah, mungkin jenengan kecipratan, jenengan mungkin terkena kotorannya dan lain sebagainya. Jadi dimasukkannya hadis ini di sini karena mungkin khusnul dan saya karena afdoliyahnya. Karena afdoliyah, bukan lil wujub, bukan untuk kewajiban. Karena yang wajib di sini minal janabah saja. Mandi itu wajib ketika jinabah. Jinabah kepada ada dua, kata tadi ada dua. Minal jima wa minal inzalil mani. Dari jima dan juga dari keluarnya air mani. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Tsumamah bin Usal indama aslama wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Tsumamah bin Usal. Tsumamah bin Usal, siapa yang kenal? Tsumamah bin Usal, siapa yang kenal? Tsumamah.
Siapa yang kenal Messi? Cristiano Ronaldo? Nah itulah kita itu. Lebih kenal orang-orang yang nggak ada asarnya buat kita, nggak ada asarnya. Sumamah bin Usal, dia itu bisa masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Sumamah bin Usal, ketika tahun ke-6 Hijriah, kalau 6 Hijriah, Nabi ingin melebarkan keislaman ini supaya sampai ke seantero dunia. Maka seluruh pemimpin dikirimi surat. Raja ini, kaisar sini, kemudian Kisra sana, semuanya dikirimi. Sumamah bin Usal dikirimi juga. Dia adalah pemimpin Yamamah. Pemimpin apa? Yamamah. Kesel gak? Dikirimi disuruh masuk Islam, kesel banget banyak. Sehingga banyak sahabat yang dibantai oleh beliau. Lihat sahabat itu kan ada cirinya gitu kan. Cirinya itu kelihatan. Ciri orang Muslim itu, makanya ciri orang Muslim itu kelihatan. Dulu itu kelihatan banget, Pak. Nah kalau sekarang nggak tahu. Dulu itu kelihatan banget. Ya. Karena apa? Ada kan bekas-bekas sujud. Bukan ini, bukan hitam jidatnya jenengan, bukan ya. Bekas-bekas wudhu, bekas sujud itu kelihatan. Ya. Bekas sujud itu dari ketawaduannya, kecerahan dari semuanya, akhlaknya itu kelihatan. Itu dibantai sama Sumamah. Suatu hari beliau itu ingin umroh. Jangan salah, umroh itu dilakukan orang kafir juga. Haji umroh dilakukan orang kafir. Maka ketika ada yang mengatakan haji seperti apa namanya, haji dulu itu nggak ada di Arafah, nggak ada, itu salah. Arafah sudah ada sebenarnya. Yang nggak ada itu Musdalifah. Zaman orang kafir sudah ada Arafah. Yang nggak ada Musdalifah. Musdalifah dilewat. Maka sama Nabi kita yang Muhammad SAW dan turunlah ayat supaya untuk naba diam di Masy'aril Haram, di Musdalifah di situ. Dilewat Musdalifah langsung ke Arafah. Dan itu ketika Arafah langsung itu dilewat. Ada hajinya. Mereka juga umrah. Ketika sudah tawaf, ketika sudah ini mereka menyembelih di depan berhala yang diakuinya. Karena berhalanya kan banyak. Terserah mana yang disembah, dia sembelih di situ. Tahallulnya di situ. Ketika, nah ini kalau jenengan tak kisahkan panjang, Pak. Sementara sudah titit gitu ya. Panjang ini ceritanya soalnya. Pokoknya dia itu kalau dikasih tahu nanti jenengan nggak spesial lagi gitu, nggak spesial. Artinya gini, ketika dia punya keinginan umroh, belum sampai ke Mekah, di perjalanan mau ke Mekah, dari Yamaha ke Mekah itu melewati Madinah. Kebetulan ada sahabat yang patroli. Sahabat patroli itu memang sering seperti itu, Pak. Karena Madinah lagi apa? Lagi jadi musuhnya semua kaum. Semua kaum memusuhi Madinah. Murid dari yang timur, yang utara, yang selatan, mungkin yang dari barat ya enggak. Gitu kan? Mau dari utara, mau dari apa namanya timurnya, mau dari selatannya, semua musuh Madinah. Maka ada yang berpatroli. Sumamah bin Usal melewati itu, kemudian ditangkap oleh sahabat yang berpatroli.
nggak kenal itu siapa ditangkap, nggak kenal Pak. Jadi sahabat yang menangkap juga nggak kenal siapa itu gitu. Tapi Nabi itu bisa kenal, padahal nggak pernah ketemu, karena beliau diberitahu oleh zat yang mengetahui semua keadaan di muka bumi ini. Nggak pernah ketemu sama Bani Musa, nggak pernah. Dia orang kaya luar biasa, pemimpin suku. Makanya ketika ditanya juga, ketika ditangkap sama Rasulullah SAW atau sama para sahabat, diikat di tiang masjid. Diikat di tiang masjid. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW ini, bertemu dengan Nabi kita misalnya, kaifa bik, bagaimana keadaanmu gitu kan? In taqtul bidam, ketika engkau membunuhku, maka engkau membunuh karena aku banyak membunuh sahabatmu, maka itu enggak masalah. In tun'im ala syakir, ketika engkau melepaskanku, maka engkau akan melepaskan seseorang yang pandai bersyukur, pasti akan memberimu sesuatu yang luar biasa. Wa in tuhibbul mal tu'ti minhu ma syaa, atau u'ti minhu ma syaa, atau ma syi'ta. Ketika engkau mencintai harta, maka aku bisa memberimu apapun yang engkau minta. Saking kayanya. Dan kisahnya akan kita lanjutkan nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.